Oke, Sobat Arete. Ya, kembali lagi bertemu dengan kami dari Arete Consultant. Ada psikolog kita, Saya Wida, teman-teman. dan saya Wawan. Di obrolan kali ini, di konten hari ini kita akan ini tentang obrolan santai gitu ya. Kaitannya dengan tema yang memang masuk ke kami. Ada pertanyaan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Mas Wida yang kemudian kemarin saya kumpulkan, ada dari teman-teman itu yang menanyakan tentang kaitannya dengan isu-isu psikologi. Nah, yang hari ini yang kita akan bahas tentang kaitannya tentang bakat. Nah, Siap. mungkin dari teman-teman juga akan ada yang bertanya, bakat saya apa, kemudian sebenarnya saya ini bakatnya bagaimana dan bagaimana cara mengembangkannya. Terus ini nanti kaitannya dengan apa namanya ke depan seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti Mas Wida silahkan untuk menjawab pertanyaan ini ya kaitannya dengan bakat. Gimana Mas Wida? Oke, jadi ini apa ya, pertanyaan yang jamak ya diberikan ke kita ya, Arete Consultant, karena kita sudah keliling ke banyak sekolah juga di Jogja maupun di luar Jogja, jadi banyak sekali dari orang tua, dari guru juga tanya ke kami ya tentang bakat. Nah, apa namanya? Kalau untuk bakat sendiri, bakat itu sebenarnya kalau secara konsepnya ya, secara definisi itu adalah potensi bawaan atau kemampuan yang sifatnya itu melekat, yang ada dalam diri kita sejak kita lahir, jadi sudah kita bawa, jadi sifatnya itu given. Jadi memang yang namanya bakat itu ada banyak sekali macamnya ya jenisnya, jadi bukan hanya secara akademik. Biasanya kalau bakat kan banyak diasosiasikan dengan kemampuan intelektual ya, atau kecerdasan atau IQ gitu kan. Nah, bahwa sebenarnya bakat itu ada banyak sekali macamnya, bukan hanya secara bakat secara numerik atau secara verbal linguistik, tapi juga ada banyak sekali, misalnya bakat musikal gitu ya, atau juga komponen kecerdasan yang sifatnya kinestetik atau spasial, kemampuan spasial itu, atau keterampilan sosial seperti interpersonal, intrapersonal, naturalistik, atau juga eksistensialis. Jadi ada banyak sekali kajiannya dari Howard Gardner ya, itu yang membahas bahwa ternyata yang namanya bakat itu ada banyak sekali, varian kecerdasan itu ada banyak. Berarti saya ulangi Mas Widi ya. Jadi bakat ini yang pertama poinnya adalah semacam potensi ya, potensi yang sudah melekat sejak manusia lahir. Sebenarnya bakat ini juga macam-macam ya. Tidak hanya kaitannya dengan IQ atau intelijensi, tapi juga mungkin di luar itu ya. Di luar itu. Kalau IQ kan biasanya kan diidentikan dengan itu tadi ya, verbal, linguistik kan biasanya gitu, atau juga numerik atau logika matematika biasanya kan lebih ke situ. Padahal sebenarnya kalau dari IQ pun sendiri ada beberapa alat tes yang memang mengukur varian yang lebih kompleks dari itu. Hanya yang memang biasanya orang awam pahami adalah yang namanya kecerdasan kan hanya sifatnya akademik. Padahal di luar itu ada banyak variannya. Kecerdasan berarti termasuk dari bakat ya? Jadi bakat itu biasa diasosiasikan dengan kecerdasan. Bakat itu kecerdasan. Kalau ada tes bakat itu biasanya tes IQ gitu. IQ masuk di dalamnya. Terus yang lain-lain tadi berarti itu bakat yang lain ya? Termasuk bakat. Jadi ini konsep kecerdasan majemuk dari Howard Gardner. Kan ada 9 aspek. Ada 9 aspek kecerdasan. Terus untuk kita mengetahui bakat kita ini Mas, itu kira-kira bagaimana ini? Jadi sebenarnya kalau untuk kita tahu ya, teman-teman juga misalnya ingin tahu sebenarnya bakatku apa gitu. Ada banyak cara, sebenarnya ada banyak cara. Yang paling simpel adalah refleksi. Jadi merefleksikan, merenungkan gitu ya, melihat ke dalam diri bahwa aku tuh punya potensi apa, punya kelebihan apa, minatku di mana gitu kan. Bakat dan minat biasanya kan lekat ya. Lalu selain refleksi, teman-teman juga bisa feedback ya, tanya ke sahabat, ke teman, ke orang tua, kira-kira itu aku punya potensi bakatku apa gitu. Bisa. Jadi dari refleksi, feedback, lalu yang ketiga adalah dengan psikotes juga bisa. Berarti ada refleksi dari diri. Kalau refleksi ya Pak ya, dari diri merefleksikan diri, kira-kira bakatku apa gitu ya, yang selama ini dirasa yang paling potensial gitu. Betul. Kemudian bisa juga minta feedback atau pendapat dari orang lain, bisa orang tua, teman, atau orang-orang yang terdekat dengan kita gitu.
sama psikotes ya. Psikotes juga bisa. Psikotes itu akan melihat semuanya, bisa melihat kelihatan. Ada ya, kayak misalnya multiple intelligence, kita juga ada alatnya, kita bisa lihat nanti petakan kira-kira bakat teman-teman di mana. Apakah di musik, apakah di kinestetiknya, atau malah justru di kekuatan sosial ya, keterampilan sosialnya, interpersonal atau malah intrapersonal. Ada banyak. RT selama ini juga di situ ya? Kita juga biasanya ke sekolah-sekolah ya. Permintaan dari guru, orang tua juga banyak untuk memetakan bakat dari anak-anaknya atau siswanya. Oke, berarti tadi bakat itu potensi yang ada dalam diri manusia. Kemudian caranya mengetahui tadi dengan refleksi, ada juga feedback dari orang lain dan psikotes. Nah, kira-kira untuk ini Mas, apa namanya? Pengembangannya atau mungkin mengolahnya atau apa ya namanya kalau kayak gitu? Kalau mengembangkan. Jadi kalau biasanya kan itu lagi kan kembali lagi kan bakat sering diasosiasikan sebagai IQ atau kapasitas intelektual. Nah, biasanya kalau kita ke sekolah-sekolah kan kita berikan tuh tes IQ. Nah, cuma yang memang jadi ibaratnya IQ itu kan kayak wadah ya. Jadi bakat atau kecerdasan itu kan kayak wadah. Jadi masing-masing dari kita kan punya wadah. Nah, ukuran wadahnya itu kan tergantung. Jadi dari tes IQ itu kan bisa dilihat nih ukuran wadah teman-teman itu seberapa. Ada yang besar, ada yang wadahnya sedang, ada yang kecil. Kalau analoginya mesin mobil itu kan ada yang kapasitasnya mungkin cc-nya itu bisa sampai 2.500, 3.000 lebih, bahkan kayak kapasitas mobil sport gitu ya. Dia memang cc-nya tinggi, ada juga yang cuma 800, 900, 1.100, 1.300. Jadi memang dari tes itu bisa ketahuan. Maksudnya dari bakat teman-teman ini konteksnya IQ ya. Itu seberapa, wadahnya seberapa. Nah, cuma tadi kan pertanyaannya apakah bisa ditingkatkan? Kalau dari studinya dikembangkan lagi, diasah lagi ya. Maksimalkan gitu. Ya, kalau dari studinya sih bisa. Jadi memang kalau harus diingat kalau tes IQ itu kan kayak teman-teman kan dipotret gitu ya. Ya, kalau pas kondisi teman-teman dipotret itu kondisinya sedang tidak fit, misalnya sakit atau kurang tidur, kebanyakan main game misalnya kayak gitu. Waktu dites kondisinya drop, jadi otomatis hasilnya kan tidak bisa optimal. Jadi memang sangat kondisional sifatnya kalau tes IQ itu. Jadi kondisi teman-teman waktu dites itu harus menentukan. Sangat menentukan. Jadi memang kalau secara psikometri pengalaman yang masuk ke kami ya di RT Consultant itu ya bisa turun naik memang bakat itu. Jadi misalnya hasil tes IQ-nya ya plus minus bisa 8 sampai 12 poin. Bahkan lebih itu karena ya lagi ada banyak kasus khusus yang memang ya intinya si siswa ini tidak maksimal dalam mengerjakan. Nah, kalau dari sisi IQ itu ya, jadi intinya jangan langsung memaknai hasil tes ini sebagai sesuatu yang sifatnya untuk justifikasi atau melabel diri bahwa ternyata aku nggak bisa, aku nggak mampu, jangan ke situ dulu. Nah, lalu apakah tes IQ ini apakah bakat ini bisa ditingkatkan? Bisa, karena memang ada banyak studinya, misalnya anak yang sekolah dengan anak yang tidak sekolah itu juga pasti berbeda, terutama di aspek kecerdasan linguistik atau verbalnya dan numeriknya. Nah, itu pasti yang anak sekolah dengan anak yang tidak sekolah pasti beda tuh. Jadi kalau yang sekolah kan pasti dia pengetahuan bahasa dan juga pengetahuan logika matematikanya kan pasti lebih punya maju, ya. Punya pengetahuan dibandingkan dengan teman-teman yang tidak sekolah. Lalu biasanya bakat ini di anak ataupun remaja itu masih fluktuatif ya, maksudnya untuk IQ ya, kita konteksnya kan ngomongin IQ, jadi masih turun naik, masih belum stabil, tapi nanti kalau sudah di masa dewasa biasanya stabil, jadi angkanya ya akan segitu-gitu aja gitu. Turun naiknya nggak terlalu. Nggak mungkin kemudian hari ini misalkan IQ-nya 80, besok jadi 160 gitu. Nah, itu jarang sekali. Mungkin kalau 80 mungkin ya karena banyak belajar dan sebagainya. Ya bisa jadi ya dulunya rata-rata bawah mungkin bisa ke rata-rata atau tapi jarang kalau yang dari 80 ke 120 bahkan lebih itu jarang kami temui. Setidaknya yang masuk ke RT jarang sih. Jarang ya. Gitu. Maksudnya ya mungkin ada kenaikan, tapi ada penurunan juga bisa. Ada penurunan juga bisa. Jadi misalnya kondisi psikologis bisa, misalnya stres, cemas, depresi, malas. Ya itu kondisi psikologis bisa mempengaruhi hasil dari tes. Lalu juga kondisi fisik juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Habis kecelakaan misalnya atau kondisi tubuh yang tidak fit itu juga bisa mempengaruhi. Makanya memang
idealnya adalah untuk memetakan bakat itu dicari konsistensinya. Dari misalnya kan kita dari SMP tes, nanti mungkin SMA tes lagi, kuliah tes lagi. Jadi konsistensinya seperti apa? Gitu. Berarti sebenarnya kalau tapi yang itu tadi kaitannya dengan kecerdasan itu ya Mas. Itu hanya salah satu kan sebenarnya. Kalau kita bicara dari semua bakat itu, IQ itu kan sebenarnya hanya salah satu dari salah satu komponennya. Komponennya kan? Ada komponennya. Misalnya saya punya bakat musikalitas yang lumayan tinggi misalnya, atau punya bakat tentang seni, lukis dan sebagainya. Itu termasuk bakat juga ya? Termasuk bakat. Jadi kan tadi kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa baca konsepnya multiple intelligence dari Howard Gardner itu. Jelas di situ ada varian kecerdasan itu ada banyak, ada 9 tadi yang tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi memang bahkan sekarang ada yang varian kecerdasan eksistensialis, jadi lebih apalagi itu eksistensialis. Jadi senang dengan hal-hal yang sifatnya filosofis, merenungkan tentang tentang ada dan tiada. Jadi apa itu apa? Jadi pemaknaan, jadi kecerdasan untuk memaknai hidup gitu ya, secara lebih mendalam, itu eksistensialis. Itu termasuk kecerdasan. Termasuk kecerdasan. Naturalis juga yang awalnya kan 7, sekarang dikembangkan menjadi 9. Yang naturalis itu juga misalnya senang melakukan kegiatan di alam gitu ya, mempelajari berbagai macam spesies hewan. Jadi kalau anak yang naturalisnya tinggi itu setiap misalnya keluar gitu, ini tanaman jenis apa dia pasti tahu. Jadi dia bisa mengklasifikasikan, mengkategorisasikan tanaman. Jadi itu pun dimasukkan ke dalam konsep bakat. Semakin ke depan mungkin akan dengan semakin berkembangnya dunia dan manusia, mungkin akan ditemukan genre lain ya. Mungkin. Misalkan studinya juga ini kan masih kan di psikologi. Keterampilan nge-vape yang bisa bulat-bulat atau kotak-kotak ini. Jadi poinnya itu sih, jadi ada banyak, bahkan kinestetik pun ya kan, dulu kan yang orang yang pinter olahraga itu kan dianggapnya, biasanya kalau orang pinter olahraga mesti dia nilai sekolahnya jelek, jadi kan dia kalau jelek berarti kan bodoh gitu kan, padahal ya enggak, itu berarti dia memang potensi atau bakatnya di motorik, di kinestetik. Gitu. Dari kecil terus pinter bal-balan, pinter basket, itu termasuk cerdas gitu. Termasuk dalam konsep kecerdasan. Ada 9 paling keterampilan sosial, interpersonal, itu orang yang temannya di mana-mana tapi nilainya jelek gitu kan. Ada teman kita satu ya, mungkin temannya di mana-mana tapi nilainya jelek. Nah itu misalnya kuliah prestasinya biasa-biasa aja, tapi dia punya banyak relasi, punya banyak jejaring, akhirnya selesai kuliah membangun bisnis usaha sendiri, itu dia termasuk cerdas secara interpersonal. Jadi sangat luas, sangat kaya. Jadi jangan dipaknai hanya sebagai IQ. Kalau IQ itu kan hanya numerik, biasanya ya numerik, spasial, verbal, biasanya kan cuma itu. Ini ada satu pertanyaan, tapi ini di luar yang konteks ini Mas. Jadi kan kadang-kadang kan ini orang tua ya, dan mungkin kita ya, itu akan melihat anak itu akan gampangannya sebagai anak yang mumpuni atau anak yang berhasil ketika ketika nilai matematikanya itu 10 terus, atau mungkin nilai bahasa Inggrisnya harus perfect terus misalnya. Itu kira-kira memorinya kuat, harus itu kan mungkin kalau tadi saya mendengar dari Mas Weda kan ada kemungkinan manusia itu kan tidak hanya di situ sebenarnya bakatnya. Mungkin secara matematika kurang tetapi ketika di sisi lain kayak di seni rupanya keren gitu kan, ternyata nilai jual seninya bagus, itu juga sebenarnya pribadi yang berarti ini bisa dikatakan bahwa anak itu sebenarnya cerdas. Cuma cerdas di poinnya, itu poin artistiknya gitu kan. Berarti saya nih maksudnya dengan ini sebagai orang tua pun harus merubah ini Mas, maksudnya merubah mindset bahwa anak kita itu dikatakan cerdas ketika ya dia punya bakat yang memang hanya akademik gitu ya. Itu juga enggak itu sebenarnya pemaknaan yang salah ya. Karena ada banyak, saya punya saudara dari kecil sih prestasinya biasa-biasa saja, tapi dia memang sudah diarahkan oleh mamanya ini guru olahraga gitu kan, jadi diarahkan untuk renang gitu ya.
dia renang dari kecil latihan terus kan ada hukum yang 10.000 jam ya teman-teman, jadi hukum latihan. Jadi kalau untuk menguasai suatu keahlian sampai ke posisi puncaknya itu butuh 10.000 jam terbang. Nah itu dari kecil seperti itu dan sekarang jadi atlet nasional gitu. Atlet renang nasional di PON, menang beberapa kali, terus juga sekarang jadi atlet diving gitu ya, karena dia usianya udah bertambah. Jadi pindah bukan di kompetisi renang tapi di diving. Jadi kalau dikatakan dia nggak smart kan ya bisa. Dia smart karena smart di kinestetiknya. Karena dia berhasil. Dia berhasil. Nah, ada juga memang jarang sih orang tua yang kayak apa namanya kayak ini. Itu kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang saya yakin sudah banyak zaman orang tua yang semakin mengenali, bisa memetakan bakat potensi anaknya. Cuma yang sulit memang untuk apa ya? Untuk punya ketetapan hati untuk gimana aku kayak bakatnya musik, sudah aku support dia di musik. Fasilitasi dia, kasih khusus les, belikan alat-alatnya gitu. Nah, itu jarang. Biasanya kan itu cuma hobi. Orang tua menganggapnya kan itu hobi. Nah, ada juga fenomenanya orang tua yang sisi sebaliknya yang memang ya udah fokus di situ aja, bakatmu di situ. Nah, semakin kesini semakin berkembangnya, berhasil dengan bakatnya. Semakin berkembangnya apa namanya zaman ini, banyak orang tua yang sudah mulai ya yang namanya kecerdasan itu bukan cuma kamu di sekolah, bahkan memfokuskan anaknya di yang tadinya menjadi hobi ini jadi prestasi. Kemudian nah ini Mas, ya kaitannya dengan ini juga ya. Bakat, kemudian tadi kecerdasan, anak cerdas. Nah, kira-kira kalau bakat ini berkorelasi atau berhubungan dengan kesuksesan tidak sih? Ya, sebenarnya ada. Itu tadi yang saya sudah sampaikan sebelumnya yang teori 10.000 jam. Jadi ekstrimnya adalah bakat itu nonsens gitu ya. Maksudnya bakat itu bukan segalanya atau bakat itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah yaitu tadi latihan. Jadi 10.000 jam itu kan konsepnya adalah kita manusia ya, kita semua kalau ingin mencapai posisi puncak, keahlian puncak itu kita harus mengulangi suatu aktivitas itu sampai 10.000 kali. Jadi kalau misalnya pengen jadi musisi yang top ya kamu harus latihan sampai 10.000 jam terbang. Atau ingin menguasai misalnya di bidang public speaking itu ya kamu harus latihan 10.000 jam. Jadi bukan hanya mengulangi secara pasif atau rutinitas, kan ada kita punya mungkin dosen guru yang ngajar udah puluhan tahun tapi yang ngajarnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, bukan hanya mengulangi secara pasif tapi mengulangi dengan niat untuk menguasai bidang itu. Jadi belajar lagi, dapat feedback lagi, belajar lagi gitu sampai 10.000 jam. Jadi poinnya adalah studinya tidak ada orang yang di posisi puncak itu yang tidak melalui jam latihan sebanyak 10.000 jam. Jadi kan makanya dikatakan bahwa bakat itu nomor 2 sebenarnya. Yang nomor 1 itu latihan. Cuma memang kalau dihadapkan ya, kalau kita kompetisi gitu ya, orang dengan yang satu si A ini punya bakat yang lebih menonjol dibanding si B, dan masing-masing membayar harganya 10.000 jam, ya si A akan lebih menang. Karena dia wadahnya lebih gede. Mesinnya lebih besar. Kayak kita di sirkuit gitu ya, yang satu cc-nya 3.000, yang satu 1.100 kan juga pasti kalah. Angkatannya itu kalah gitu kan. Tapi masing-masing kalau dengan catatan masing-masing membayar 10.000 jam ya. Masing-masing latihan yang sama, jumlah jam latihan yang sama. Ya kayak atlet itu, musisi atlet kan otomatis mereka akan tersaring juga. Karena ya memang dia punya bakat kuat di musik, terus dia membayar harganya, latihan terus ya dia akan ada di posisi puncak. Tapi biasanya ya rata-rata sih 10.000 jam. Rata-rata 10.000 jam. Jadi banyak orang yang sebenarnya secara potensi kecerdasan itu tidak, maksudnya rata-rata gitu ya, tidak terlalu bagus, tidak terlalu cerdas, bakatnya biasa-biasa aja secara given ya maksudnya. Kalau Tuhan kasih talenta itu ya mungkin cuma 2 atau 3 gitu, tapi dia bisa mengungguli orang yang punya talenta karena latihannya. Jadi 10.000 jam. Jadi yang selalu biasanya saya dan teman-teman di ALT juga sampaikan ke orang tua, ke siswa itu, teman-teman remaja terutama ya. Itu jadi kuncinya itu di situ, jam terbang. Jadi
nggak usah pedulikan, nggak usah pedulikan, petakan bakatmu penting, tapi itu tidak cukup karena kan bakat itu potensi sifatnya, masih hal-hal yang sifatnya potensi, jadi harus diaktualisasikan. Gampangannya ini ada semacam kayak energi tersimpan gitu ya. Kalau ini energi ini tidak disalurkan, tidak kemudian dikembangkan, ya dia kan tetap akan tersimpan gitu. Tetap akan tersimpan. Kecuali kemudian energi ini dikeluarkan terus, itu akhirnya energinya kan berguna gitu ya. Berarti kalau secara umum bisa dikatakan bakat itu tidak menentukan kesuksesan ya Mas ya, tetapi usahanya untuk pengembangan bakat ini yang kemudian bisa membuat sukses gitu ya. Jadi itu tadi, bakat itu potensi bawaan, mau potensi itu berubah menjadi kompetensi ya tergantung di teman-teman, tergantung di kita gitu. Jadi ya siapapun bisa lah mencapai posisi puncak asal membayar harganya dengan latihan, dengan jam terbang. Oke, intinya berarti kalau gampangannya kalau ingin menjadi orang yang sukses, ya kenali bakatnya, kemudian dikembangkan bakatnya itu, latihan terus. Nah, dia akan sukses, orangnya akan sukses sesuai dengan bakat yang ia miliki gitu ya. Dan ini tambahan sedikit, jadi kematangan emosi juga penting. Jadi kan ada IQ, EQ dan juga adversity ya. Itu kayaknya nanti kita bahas. Bahas nanti. Karena ini sebenarnya kaitannya sama kesuksesan sebenarnya. Aspeknya banyak kalau manusia. Iya, manusia itu kan kompleks. Tidak bisa kemudian bakat itu sukses berdiri sendiri. Iya, betul. Tetapi ada juga kaitannya nanti juga kecerdasan emosi. Kecerdasan apa lagi Mas? Emosi, ada yang resiliensi diri atau adversity itu ketangguhan kita. Ketangguhan kita dalam menghadapi tantangan. Dua hal ini yang justru menentukan kesuksesan daripada bakat itu tadi. Gampangannya IQ. Kalau boleh saya tadi meminjam istilahnya Mas Wida yang katanya dengan mesin yang 1000 cc tadi, misalkan mesinnya itu besar, kemudian dia bisa kenceng, tapi kalau sopirnya itu juga nggak bisa mengoperasikan, atau mungkin sopirnya itu mungkin beloknya nggak pas, itu juga mesinnya ini juga nggak akan terjadi apa-apa ya. Mesin yang besar 2500 cc bisa dikalahkan oleh mesin yang hanya 1000 cc ya. Kalau sopirnya sopirnya tidak bisa. Nah, mungkin next time kita akan membahas tentang sopirnya ini. Sekarang kita bahas mesinnya dulu. Baik, itu tadi kaitannya dengan bakat ya. Jadi terima kasih Mas Wida untuk informasinya. Jadi ini kita akan bahas satu persatu nanti teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan nanti komen ya di komen video ini, nanti silakan untuk apapun itu, tapi kaitannya dengan bakat nanti juga bisa. Oke, terima kasih Mas Wida. Suatu saat nanti kita akan bahas lagi yang tadi kan ini kan baru mesinnya ya. Mungkin nanti kita akan bahas sopirnya atau mungkin bahan bakarnya. Bensinnya itu minat tadi belum kita bicarakan. Belum kita bicarakan. Masih banyak panjang. Oke, terima kasih Sobat Arete, selalu ikuti video kami. Nanti kita akan bahas-bahas kaitannya dengan psikologis ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat jiwa selalu. Salam sehat jiwa. Sehat jiwa ya. Oke. Siap.